seorang laki-laki yang mengerjakan sebuah perbuatan buruk atau maksiat pada malam hari. Kemudian summa yusbihu wa qad satarahullah wa qad satarahullah. Kemudian ia menjumpai waktu subuh dan Allah telah menutupi aibnya. Maksiatnya malam ditutupi, nggak ada yang mergokin, nggak ada yang lihat, nggak ada yang nauin, aman, nggak ada yang tahu kebejatannya, nggak ada yang mergokin kebusukannya, maksiatnya, kedurhakaannya, ditutupi oleh Allah. Kemudian sampai di waktu pagi, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa ba'd. Jamaah salat subuh Masjid Al-Ikhlas yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dimuliakan karena tetapnya iman dan Islam di dada kita, dimuliakannya karena kita tetap istiqomah di dalam taat, di dalam amal soleh yang kita jaga, dan mudah-mudahan kita semuanya dikumpulkan, digolongkan bersama-sama hamba-hamba Allah yang soleh, yang kelak ditempatkan di tempat yang paling mulia, yakni surganya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, syukur, tidak kurang-kurangnya syukur, dan wajib memang kita harus bersyukur atas segala nikmat anugerah Allah Subhanahu wa taala. Masih bisa sholat subuh, masih bisa sujud, bahkan setelah sholat subuh berjamaah kita masih meluangkan sedikit waktu duduk untuk menyimak, mengaji dan mengkaji 1-2 ayat Al-Quran yang bersumber dari kitabullah dan sunnah-sunnah junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan bagi hari ini sedikit kita akan mengingatkan kembali untuk memahami betapa Allah yang maha mulia, Allah yang maha agung, punya sifat yang sangat luar biasa. Di antara sifat-sifat Allah, asma-asma Allah adalah Asy-Syattar. Apa itu Asy-Syattar? Zat yang maha menutupi aib. Ini penting kita harus tahu, Pak. Karena hari ini kita disodorkan berbagai banyak media yang ada di tangan kita dengan berbagai bentuk aplikasinya, dari kalau boleh saya sebut Facebook, IG, TikTok, snack video, DLL lah, yang lain-lainnya, menyebarkan banyak informasi yang pada dasarnya mengorek, membuka aib orang lain. Dan kita kadang teracuni dengan kalimat yang seperti ini. Kami enggak memfitnah, kami enggak menuduh, ini fakta. Betul, yang namanya membuka aib, kalau kita bukan wilayahnya dan bukan untuk kepentingan yang lebih penting, misalnya di pengadilan, kita harus membuka sejelas-jelasnya suatu masalah agar hakim tidak salah memutuskan suatu perkara. Disitulah wajib, malah nggak boleh ditutup-tutupi. Tapi kalau kemudian ngasih nasihat dengan membuka aib, bukan ketemu face to face, malah bikin konten dengan teriaknya kami nggak membuka aib, itu sama juga bohong. Nah kan hari ini kan begitu. Nasihatin orang bukan memanggil orangnya atau menemuin orangnya, tapi bikin konten yang akhirnya
bukan sesuatu yang maslahat, yang ada justru menghadirkan mafsadat. Bukan malah menutupi aibnya orang, malah mengolok-olok dosa orang. Dan ini sangat serius, Pak. Dan kita harus tahu dan bisa membedakan mana yang boleh diceritakan. Kalau toh harus diceritakan, bagaimana cara menceritakannya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengawali ngaji kita pagi hari ini, kami menukil hadis dari junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ini hadisnya sahih, ada di dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Nomor hadisnya juga ada. Karena memang orang sekarang itu kalau dikasih dalil minta nomor dalil, Pak. Padahal dia sendiri nggak pernah buka namanya kitab Sahih Bukhari, gitu kan? Nggak pernah yang namanya buka kitab sunan sunan maupun kitab-kitab yang lain. Kutubus Sittah itu nggak kenal malah. Makanya saya pernah menyampaikan satu bab, lagi tengah-tengah menyampaikan masalah dipenggal, Pak. Ustadz, itu ada dalilnya enggak? Nah, dalilnya sahih enggak? Mbok yo nanti kalau nanya ya. Itu di tengah-tengah, Pak. Setelah saya nanya, Bapak sukanya dalil yang mana? Al-Quran atau hadis? Hadis-hadis yang mana? Pernah ngaji enggak? Saya sebutin Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan At-Tirmidzi, An-Nasa'i. Enggak pernah ngaji belas satupun. Ya repot. Nah kan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kullu ummati mu'afan illal mujahirin wa inna minal mujahirina ay ya'mal ar-rajulu bil lail amalan summa yusbihu wa qad satarahu Allah fayaqulu ya fulan amiltul bariha kadza wa kadza wa qad bata yasturuhu rabbuh wa yusbihu yakshifu syatarallahu an. Nabi SAW menegaskan di dalam hadis ini, setiap umatku, kata Nabi, akan mendapatkan ampunan dari Allah Azza wa Jalla dari apa yang pernah diperbuat yang terkait dengan dosa. Jadi potensi kita memperoleh ampunan Allah apapun bentuk dosanya itu tinggi sekali, Pak. Karena kita punya Tuhan itu Allah yang Maha At-Tawwab, yang Maha Al-Af, Al-Ghafur, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Kita itu punya Tuhan Allah. Jangan pernah mengukur cara Allah mengampuni dengan zatnya yang maha pengampun, maha penerima taubat, maha memaafkan, maha mengampuni segala dosa hambanya itu seperti kita ketika disakiti. Jangan pernah menggambarkan sifat Tuhan itu mirip kita manusia yang maaf kadang susah untuk memaafkan orang lain, padahal dirinya ya nggak kurang-kurang dosanya. Potensi kita memperoleh ampunan Allah sangat luar biasa besar. Oleh karena itu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selama dosa itu bukanlah dosa syirik, insya Allah sebesar apapun dosa kita diampuni. Dan memang Allah sudah menegaskan di dalam Al-Quran, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah itu akan mengampuni, Allah tidak akan mengampuni dosa selain dosa syirik. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Allah akan mengampuni dosa selain syirik yang Allah kehendaki. Nah, di antara dosa-dosa yang begitu banyak kita sering berulang melakukannya, tetap Allah dengan zatnya yang Maha Al-Ghafur, yang Al-Af, yang Ar-Rahim, itu kita akan memperoleh ampunannya, kecuali dosa yang kita pamerkan, Pak. Disebut di sini, semua umatku akan mendapatkan ampunan dari Allah kecuali al-mujahir. Siapakah al-mujahirin ini? Al-mujahir itu semisal ada seorang laki-laki, digambarkan di sini, ayya'mal rajulu bil lail, seorang laki-laki yang mengerjakan sebuah perbuatan buruk atau maksiat pada malam hari. Kemudian summa yusbihu wa qad satarahullah, wa qad satarahullah. Kemudian ia menjumpai waktu subuh dan Allah telah menutupi aibnya. Maksiatnya malam,
ditutupi, nggak ada yang mergokin, nggak ada yang lihat, nggak ada yang nauin, aman, nggak ada yang tahu kebejatannya, nggak ada yang mergokin kebusukannya, maksiatnya, kedurhakaannya, ditutupi oleh Allah. Kemudian sampai di waktu pagi dia cerita, ya fulan alimtul bariha kada wa kada. Di waktu pagi dia menceritakan apa yang dia lakukan tadi di waktu malamnya. Hai fulan, aku telah mengerjakan sebuah perbuatan, ini loh, diceritakan semuanya. Nah, disebutkan, ditegaskan di sini, waqad bata yasturuhu rabbuh wa yusbihu yakshifu syatarahu Allah an. Itulah orang yang malamnya Allah telah menutupi aibnya, lalu dia membuka aibnya sendiri di waktu subuh. Nah, ya ini yang digambarkan bukan persis tadi malam berbuat sekarang dicerita, enggak. Apapun yang pernah kita perbuat kemarin, minggu kemarin, bulan kemarin, tahun kemarin, atau di masa muda kita, nggak usah diceritakan kepada siapapun, kapanpun, dimanapun, ditutupi. Wong Allah udah menutupi kok. Sampai-sampai dijelaskan di sini, bukan syarat taubat untuk menceritakan dan melaporkan apa yang pernah engkau perbuat dari dosa-dosamu. Dosa apa saja? Apalagi maaf, misalnya ada dosa zina, ada seseorang kepleset, yang namanya manusia, siapapun jangan pernah menjas. Kok bisa ya? Hati-hati kalimat seperti itu. Kok bisa ya? Seolah-olah kita nggak bisa. Nggak boleh Pak ngomong begitu. Kok bisa ya? Kan dia sering ngaji. Kok bisa ya? Padahal kan dia anaknya tokoh misalnya. Kok bisa ya? Nggak boleh ngomong gitu. Itu sombong. Itu kalimat sombong. Seolah-olah dirinya itu bisa selamat. Nggak boleh. Justru kita mestinya beristighfar, ya Allah, ampuni hamba. Mudah-mudahan Engkau tetap menjaga hamba untuk tidak sampai tergelincir seperti itu. Begitu yang benar. Kok jangan kok bisa ya? Nggak boleh itu Pak. Nah, semisal ada orang tergelincir berbuat dosa sebesar dosa zina misalnya, dan Allah sudah menutupi perbuatan itu, maka jangan sekali-kali engkau ceritakan kepada siapapun, aku mau tobat Ustadz, aku mau tobat Kiai. Gak usah cerita. Jangankan ke orang lain, ke orang tuanya, ke kiainya, apalagi calon suaminya misalnya. Kok cerita? Dulu saya kepleset mas, bubar, gak jadi nikah. Oh, jujur kok calon mertua, ini backlist, calon mantu apaan? Allah udah nutupin kok malah dibuka. Maka bukan syarat taubat dari perbuatan dosa, apapun bentuk dosanya, ketika taubat harus diceritakan. Dan orang yang kebetulan misalnya jadi ustadz, kiai, juga hati-hati. Jangan suka mendengar, menceritakan aibnya orang. Kadang-kadang maaf, tidak sedikit memang. Makanya dulu saya pernah dikasih tugas oleh seorang kawan ketika masih bersama-sama membangun sebuah pesantren. Karena dulu kami belum punya, saya pribadi belum diamani pesantren sendiri. Dulu masih ngikut orang. Itu dikasih tugas. Itu ceritanya jadi konselor gitu loh. Jadi menerima konselingan, pengaduan banyak cerita dari masyarakat, dari jamaah, dari umat, dari masalah ekonomi, masalah rumah tangga, bahkan sampai masalah pribadi. Dulu senang dulu. Pas ngaji lebih ini, ya Allah, betapa beratnya ngejaga hal-hal seperti itu. Jangan sampai kemudian kita kepleset, tahu aibnya orang malah bangga. Oh ternyata dia, wow. Hati-hati Pak, hati-hati. Karena diriwayatkan dari Buraidah bin Hasib radhiyallahu an, beliau pernah bercerita, suatu ketika Ma'iz bin Malik datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Ma'iz bin Malik itu matur kepada Allah, kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tohirni. Ma'iz bin Malik datang kepada Rasulullah, tiba-tiba matur, ya Rasulullah, tohirni. Bahasa Indonesia begini, wahai Rasulullah, sucikan aku. Apa respon Nabi?
Waihak irji' fastaghfirillah wa tub ilaih. Jangan lancang kamu, baliklah, mohonlah kepada Allah dan bertobatlah, mohon ampunlah kepada Allah dan bertobatlah. Itu Nabi. Kemudian dia balik, Ma'is bin Malik tadi belum jauh putar balik lagi, matur lagi pada Rasulullah, ya Rasulullah tohirni, wahai Rasulullah sucikan aku. Untuk yang kedua kali Rasulullah pun dengan kalimat yang sama, waihak irji' fastaghfirillah wa tub ilaih. Jangan lancang kamu ini, baliklah, balik, bermohonlah ampun kepada Allah dan bertobatlah. Balik dia, belum jauh lagi, putar balik sampai 3 kali, Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, sampai 3 kali hingga kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan, man asaba min hadil qadhurati syai'an falyastatir bisitrillah. Siapa yang tertimpa musibah maksiat dengan melakukan perbuatan semacam ini, misalnya perbuatan zina atau perbuatan yang lebih, entah yang lain, maka falyastatir bisitrillah, hendaklah dia menyembunyikannya dengan kerahasiaan yang Allah berikan. Oh, udah ditutupin kok malah dibuka. Ini Nabi lu yang nyuruh, Pak. Ini yang Nabi yang nyuruh. Jangan suka mengumbar aib kita. Maka bahasa ekstrimnya saya sering menasihati diri saya pribadi atau teman-teman. Kebetulan saya pernah dipertemukan, Pak. Dipertemukan oleh Allah seseorang. Kalau diceritakan, saya sempat mau menulis, ini kayaknya menarik kalau dijadikan testimoni. Diceritakan itu keren nih. Kemudian bila perlu dibikin buku. Kayaknya kalau udah jadi buku, dibikin skenario, dijual sama pembikin sinetron, pasti laris ini. Dulu saya berpikir seperti itu. Karena apa? Saya dipertemukan sama orang yang maaf kalau bahasanya rada ekstrim, bajingan pakai tengik, Pak. Paham Pak maksudnya ya? Saya dipertemukan orang yang kalau disebut bajingan pakai tengik, kan udah bajingan tengik lagi. Masya Allah. Ketika saya ngobrol sama beliau, maksiat apa yang pernah engkau perbuat kawan? Beliau menjawab, jangan nanya itulah Ustadz, malu. Emang kenapa? Semuanya sudah ya? Semuanya sudah. Jangan nanya yang mana, karena semuanya sudah. Masalah apa? Saya dari usia 16 tahun, saya udah jadi bajingan Ustadz. Kata beliau tuh. Subhanallah. Perbuatan apa? Dari yang masalah itu, yang dikonsumsi, apapun jenisnya, sudah pernah. Bukan hanya dia konsumsi, tapi juga jualan. Dari yang namanya jamret, nodong, nyopet, sampai ngerampok sudah. Dari yang nilainya kecil sampai yang nilainya besar, pernah. Kalau masalah perempuan nggak usah ditanya Ustadz. Mungkin kalau dikumpulin perempuan yang pernah saya sentuh, bahasanya sentuh aja Pak ya, nggak usah lebih lah. Itu kalau dikumpulin 2 tronton lebih perempuannya daripada trontonnya. Ya Allah, emang jenengan itu apa aktivitasnya? Kok bisa segitu mudahnya? Beliau adalah ketua keamanan, kepala keamanan lokalisasi. Keren kan? Kok iya? Keren kok iya, kan begitu kok keren. Artinya betapa gampangnya, betapa mudahnya beliau memperoleh fasilitas untuk maksiat dengan posisinya dia bekerja. Oh subhanallah, namanya kepala keamanan di sebuah tempat seperti itu. Kalau ada barang baru siapa yang ngetes? Oh subhanallah. Tapi inilah Allah. Allah itu maha penerima taubat. Allah itu maha memberi petunjuk kepada hambanya. Subhanallah. Beliau bercerita ketika anak keduanya mau lahir, di rumah istrinya lagi meregang nyawa. Karena apa? Kehamilannya sudah saat-saatnya masuk ke masa melahirkan. Hari itu juga beliau masih ngerampok Pak. Beliau masih ngerampok. Subhanallah.
Dilala setelah selesai ngerampoknya, beliau lari dari tempat beliau mengeksekusi korbannya. Untuk kemudian mencari kendaraan nggak nemu, Pak. Itu ceritanya memang agak unik. Dia lari dari sebuah kota di Jawa Barat. Saya nggak sebutin pokoknya nama maupun orangnya saya nggak sebutin. Tapi namanya ada. Ini cerita fakta bukan katanya, Pak. Ini sebuah ibrah agar kita itu benar-benar hati-hati dari jadi orang itu jangan gampang membuka aibnya orang atau menceritakan aibnya orang. Beliau lari dari satu kota yang jaraknya tidak kurang antara Bandung dan Cirebon berapa, Pak? Panjangnya itu. Subhanallah. Demi lari. Anehnya dalam pelarian itu nggak nemu air walaupun seteguk, kan aneh. Nggak nemu air walaupun seteguk, padahal itu lari dari tempatnya air itu loh, gunungan. Subhanallah. Singkat cerita, sampai di rumah beliau melihat istrinya melahirkan. Nah, disitulah dia tersentuh hatinya. Mau sampai kapan seperti itu? Kemudian datang kepada seorang guru, seorang kiai, minta nasihat. Mirip-mirip nasihat si kiai itu, nasihatnya Ibrahim bin Adham kepada Jahdar bin Rabi'ah. Pernah dengar, Pak? Jahdar bin Rabi'ah itu adalah orang yang hobinya maksiat yang datang kepada Ibrahim bin Adham. Jahdar bin Rabi'ah itu kemudian matur, "Ya Syekh, adakah nasihat yang membuatku jera untuk tidak aku berbuat maksiat lagi? Kenapa? Aku itu punya hobi maksiat," kata si pemuda yang namanya Jahdar bin Rabi'ah itu. Ibrahim bin Adham sempat diem agak lama. Kemudian beliau menasehatin dengan nasihat yang sangat indah. "Wahai anak muda, kamu boleh berbuat maksiat apa saja, kapan saja, di mana saja, asal kamu mampu memenuhi 5 syarat ini." 5 syarat apa, wahai Syekh? Sampaikan kepada saya biar saya bisa merasa tenang ketika berbuat maksiat. Baik. Yang pertama, wahai anak muda, kalau engkau mau berbuat maksiat, berbuatlah maksiat sesuka-suka kamu, tapi jangan makan rizkinya Allah. Kaget si anak muda. Yang bener aja, Syekh, mana mungkin kita bisa makan kok bukan rizki yang dari Allah. Tuh tahu. Terus masih pantas kamu itu berbuat maksiat. Terus yang kedua apa, Syekh? Kalau kamu mau berbuat maksiat, berbuatlah maksiat. Tapi yang kedua ya, jangan tinggal di buminya Allah. Jangan tinggal di buminya Allah. Mana mungkin ada orang yang tinggal selain di buminya Allah. Baik, yang ketiga apa syaratnya, Syekh? Yang ketiga, pastikan kalau kamu mau berbuat maksiat, Allah nggak ngelihat. Allah nggak ngelihat. Suka-suka kamu mau maksiat dimanapun, kapanpun. Yang ketiga, jangan sampai ketahuan Allah. Mana mungkin, nggak bakalan mungkin ini, mustahil. Terus yang keempat apa? Yang keempat, kalau kamu belum sempat juga taubat, masih suka maksiatlah. Kalau kadung Israel datang, kamu jangan mau. Kamu jangan mau dicabut nyawanya. Kan belum taubat. Mana ada orang yang udah ketentuannya datang, walaupun belum tobat, apa bisa ditunda? Akhirnya apa? Udah satu lagi apa yang katanya mau 5 itu tadi. Nah, kalau kamu udah kadung mati kok belum taubat, nanti ketika malaikat Zabaniyah menyeret kamu, mau buang kamu ke neraka, lari ya. Kata Ibrahim bin Adham. Akhirnya nyerah. Saya nggak akan sanggup melaksanakan 5 itu. Ya sudah. Terus apa yang harus kamu lakukan? Tobatan nasuha. Nasihat ini pula yang diberikan kepada pemuda tadi yang saya ceritakan, yang kalau bahasa orang Jawa itu bromo corah banget gitu kan. Bromo corah apa ya? Nemen pokoknya, udah bajingan pakai tengi gitu. Subhanallah. Bahkan orang ini ketika sudah taubat, unik Pak. Ketika taubat disuruh masuk ke dalam satu ruangan untuk mengamalkan suatu amalan, meninggalkan segala sesuatunya. Itu sempat buta Pak matanya. Sampai 40 hari itu dituntun oleh sahabat kami, namanya enggak saya sebut nama. Pokoknya dituntun sampai 40 hari, sempat buta matanya. Ketika lulus 40 hari, subhanallah,
penglihatannya kembali Pak, bisa melihat segala sesuatunya lagi. Subhanallah. Sampai kemudian setelah sehat 3 bulan kemudian beliau saya ajak umroh tahun 2014. Saya ajak, berarti 10 tahun yang lalu. Subhanallah. Nah, pulang umroh saya lihat dia punya anak yang sudah agak gede Pak, sudah ada gede. Saya rayu, anakmu tak minta ya. Maksudnya Ustaz, jangan diopenin di rumahmu, diopenin di tempatku. Di mana? Di Tangerang. Tadinya berat karena sejahat-jahatnya orang jahat ya sayang sama anak Pak. Subhanallah, dilepas. Bismillah. Anaknya itu rambutnya panjangnya sebokong Pak, nggak ada yang berani motong. Itu subhanallah. Ketemu kami mau dipotong, saya repikan, saya ajak ke pondok. Alhamdulillah 4 tahun selesai 30 juz hafal. Anaknya apa? Subhanallah. Maka sekali lagi betapa kita harus nggak boleh membuka aib orang lain dalam tanda kutip untuk mengolok-olok. Tapi kalau kemudian untuk menjadikan ibroh, saya jadikan ini ibroh dengan apa? Untuk tidak menyebutkan nama, bahkan tempat kejadian. Tapi betapa Allah Maha menutupi aib. Nabi saja nggak kepengen denger kok, apalagi kita. Ketika ada orang mengakui dosanya, ingin berbuat baik, menebus kesalahannya di masa lalu, tidak dianjurkan untuk bercerita apa yang pernah diperbuatnya. Nah, berdasarkan hadis yang tadi saya nukilkan, man asaba min hadil qadurat syai'an falyastatir bisitrillah. Siapa yang tertimpa musibah maksiat dengan melakukan perbuatan semacam ini, maka hendaklah ia menyembunyikan dengan kerahasiaan yang Allah berikan. Nah, dari hadis ini maka dalam kisah tersebut di mana ada Ma'iz bin Malik pernah melakukan hal seperti itu, maka ternyata Allah menerima taubatnya dengan dia kemudian menutupi aibnya tanpa harus menceritakannya. Imam Syafi'i radhiyallahu an bahkan mengatakan, saya menyukai bagi orang yang pernah melakukan perbuatan dosa lalu dosa itu dirahasiakan, dosa itu dirahasiakan Allah agar dia merahasiakan dosanya dan serius bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Fathul Bahri mensarahi hadis di atas. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahkan pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam kan pernah, mungkin sebagian jamaah pernah dengar kisah ini. Ada di masa Nabi Musa alaihissalam itu melakukan sholat minta hujan. Apa itu namanya Pak? Sholat istisqa, sholat minta hujan. Nabi Musa nggak sendirian ketika salat istisqa, mengajak tidak kurang 70.000 umatnya. Wah, keren. Kebayang 70.000. Kalau sekarang besok kumpul di JIS itu kan yang 70.000 kayak apa ramenya. Nah, bukan istisqa, penutupan. Gitu kan? Paham kan maksudnya Pak? Ya kan? 70.000 itu loh. Banyak sekali. Nah, istisqa, minta hujan. Sudah sholat, sudah berdoa, langit tetap bening. Diulang lagi sama Nabi Musa dan kaumnya. Istisqa, munajat, doa lagi. Tetap langit enggak menggambarkan ada tanda-tanda mau hujan. Tetap bening dengan awan yang tidak ada mendungnya. Sampai 3 kali. 3 kali kemudian Nabi Musa kan memang punya predikat kalimullah yang bisa berdiskusi, komunikasi dengan Allah. Matur, ya Rabb, ada apa dengan kami? Kami sudah istighosah, kami sudah munajat, kami sudah mujahadah, kami sudah bermohon kepadamu. Tapi kenapa langit belum juga memberikan tanda-tanda engkau mengirimkan rahmatnya dalam bentuk hujan? Allah menjawab, Musa, ya bahasanya begitulah. Di antara kaummu itu ada orang yang kerjaannya maksiat, tidak kurang dari 40 tahun kerjaannya maksiat tok. Tersebab itulah rahmatku tertahan, tersebab maksiat orang itulah hujan itu tidak terkirimkan. Nabi Musa kan rada-rada emang dalam sejarah itu rada-rada
temperamen itu loh. Beliau berdiri dan berseru pada kaumnya, "Hai orang yang tukang maksiat, berdiri. Kamu itu, tersebab kamu itulah hujan tidak akan pernah turun. Sebab kemaksiatanmu, rahmatnya Allah terhalang." Subhanallah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari sekian ribu kaumnya, ternyata ada nyelip satu orang yang lagi celingak-celinguk gitu loh. Siapa yang dimaksud Musa alaihissalam itu? Jangan-jangan aku, kata yang celingak-celinguk tadi. Ya Allah, 40 tahun aku maksiat. Engkau tutupi aibku. Engkau tutupi kekurangan ajaranku kepada engkau. Apakah aku saat ini harus membuka semuanya di depan nabimu, di depan umatnya? Betapa malunya aku ya Rob. Sungguh aku menyesal, aku mohon ampun. Menyesal orang tersebut, menangis sejadi-jadinya, rasa takut dan malu benar-benar luar biasa saat itu, menggetarkan arsy-Nya Allah, hingga kemudian Allah pun mengampuni dosa orang tersebut. Tidak lama setelah orang itu merintih dengan segala penyesalannya dan permohonan ampunannya, langit mendung, semakin hitam semakin tebal, akhirnya hujan. Nabi Musa tambah heran. Belum juga ada orang yang ngaku, kok sudah hujan? Gimana ini? Setelah hujan diturunkan begitu derasnya, rahmat Allah udah turun, Nabi Musa munajat lagi, matur lagi sama Allah, "Ya Rob, belum juga ada orang yang ngaku, kenapa udah hujan?" Nah, dijawab oleh Allah, "Kan saya udah katakan tadi Musa, tersebab orang itu rahmatku tertahan, tersebab orang itu pula rahmatku aku curahkan. Orang tersebut sudah bertobat dari segala dosanya, dan aku adalah At-Tawwab, aku adalah Al-Ghafur, aku adalah Ar-Rahman. Aku sudah menerima tobatnya, aku sudah memaafkan kesalahannya, dan aku sudah limpahkan rahmatnya." Nabi Musa kepo, Pak. Ya Allah, siapa sih orang itu? Tunjukkan dong kepadaku. Apa jawab Allah? "Sa Musa, aku itu Asy-Syattar. Aku itu maha menutupi aib. Lagi maksiatnya aku tutupi, dia udah tobat kalau kamu pengen tahu. Waktu berbuat maksiat saja yang 40 tahun aku tutupi. Loh sekarang dia udah tobat kalau kamu pengen tahu." Subhanallah, Nabi Musa aja kepo nggak dikasih tahu, apalagi kita dan jenengan semuanya. Nggak layak, lebih tidak layak untuk tahu, pengen tahu aibnya orang. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malah doanya orang yang tadi kalau digambarkan di dalam riwayat ini unik, Pak. Sampai-sampai disebutkan sekiranya doa itu dibaca oleh orang yang lebih banyak dari yang berkumpul pada saat itu pun bisa menghantarkan doa orang tersebut terkabulnya doa-doa orang yang lain. Nah, doanya begini bunyinya. Saya ceritakan sedikit, Pak. Ilahi abdun min ibadika gharibun fi biladik. Lau alimtu anna azabi yazidu fi mulkika wa affaka anni yanqusu min mulkika lamma sa'altuka al-maghfirah wa laysa li malja'a wa la raja'a illa anta wa qad sami'tu fima anzalta annaka qulta inni anal ghafurur rahim fala tukhayyib raja'i. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, doa orang-orang yang sudah taubat itu memang luar biasa, bisa menggetarkan penduduk langit, Pak. Wahai Tuhanku, aku adalah seorang hamba dari sekian banyak hambamu, kini terlunta-lunta karena dosa yang pernah aku perbuat. Demi kebesaranmu dan demi kemuliaanmu, sungguh tidak akan berkurang kemahamuliaanmu, kemahaagunganmu, jika ini disebutkan di sini dan aku pernah mendengar dari kitab yang engkau turunkan bahwa engkau berkata, sesungguhnya aku adalah zat yang maha pengampun dan penyayang. Subhanallah. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita pernah punya khilaf, pernah punya dosa,
Asy-Syattar, Allah itu maha menutup aib. Sekali lagi, jangan pernah berani diceritakan kepada siapapun, apalagi kepada anak. Tahu gak sih dek, tenang aja, bapakmu dulu kalau pacaran bukan hanya sekedar apel, tapi tak cium. Lu diceritakan ke anak, anaknya lebih dari nyium, Pak. Oh, bapakku aja dulu begitu, kan bahaya. Bapakku aja begitu. Tenang aja dek, kalau udah butuh ya ambil saja. Ya anaknya bukan jadi maling, malah koruptor. Nah, apalagi diajarin, dibelain lagi, lebih bahaya lagi, ya kan? Nah, jangan dikorelasikan sama politik, Pak ya. Pokoknya aja cuma ngaji gitu kan. Nah, yang urusan sama politik silahkan diterjemahkan sendiri-sendiri. Baik, intinya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi jangan suka menghina dosa orang lain. Karena Allah adalah Asy-Syattar, zat yang maha menutupi aib orang. Bahayanya apa? Ini ingin saya ingatkan kepada Bapak Ibu semuanya, wabil khusus kepada diri saya sendiri. Karena siapapun tidak pernah bisa lepas dari dosa, tanpa kecuali. Kita semuanya pendosa. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah pernah memberikan warning kepada kita. Man ayyara akhahu bidzambin lam yamut hatta ya'malahu. Saya itu awalnya janggal, Pak. Muskil kalau bahasa anak pesantren mah. Maksudnya apa ya? Kok Nabi bersabda, siapa yang menjelek-jelekan saudaranya karena suatu dosa, maka ia tidak akan mati kecuali mengamalkan dosa tersebut. Janggal gak kira-kira, Pak? Kan dia yang berdosa, kan kita hanya komen. Kita hanya komen. Masa kita akan ketimpa dosa yang dia lakukan? Nah, dijelaskan oleh Syekh Al-Mubarakfuri, bisa jadi ia terjerumus dalam dosa yang sama karena apa? Ada faktor ujub pada dirinya sendiri, seolah-olah dia tidak bisa tergelincir seperti apa yang dilakukan oleh orang tersebut. Nah, ini hukumnya sombong, dan sombong itu merasa dirinya mensucikan dirinya. Saya nggak bakalan seperti itu, gitu. Yang tadi di awal saya sampaikan, seolah-olah dia berkata, kok kamu bisa terjerumus dalam kemaksiatan dosa itu? Lihatlah aku, tidak akan bisa terjerumus di dosa tersebut. Nah, makanya kemudian beliau pun menjelaskan, Syekh Al-Mubarakfuri, yujaza bisal bil taufiq hatta yartaqiba ma ayyar akhahu bihi wa dzaka idza sahibahu i'jabuhu bi nafsihi li salamati mimma ghayra bihi akhahu. Bahasa Indonesianya begini, Pak. Kenapa orang tersebut dibalas oleh Allah dengan dosa yang sama? Dibalas dengan memberikannya jalan hingga ia akan melakukan maksiat yang ia cela, yang dilakukan oleh saudaranya. Hal tersebut karena apa? Dia sombong, dia kagum dengan dirinya sendiri, karena dia merasa selamat dari dosa tersebut. Dikuatkan oleh Ibnu Qayyim, bahwa bahkan Ibnu Qayyim lebih tegas lagi, wa kullu ma'siyatin ujirat biha akhaka faya ilaika yahtamilu ayurida bihi annaha shairah ilaika wala budda anha an ta'malaha. Bahasa Indonesia gini, menurut Ibnu Qayyim, setiap maksiat yang dijelek-jelekkan pada saudaramu, maka itu akan kembali padamu. Maksudnya apa? Engkau bisa dipastikan melakukan dosa yang sama. Nah, ta'yir, apa itu ta'yir? Uyirat, ayyara, yu'ayyiru, ta'yiran. Itu menjelek-jelekan, mengolok-olok. Nah, maka saya berkeinginan dan mengharap, ya, misalnya kemarin-kemarin itu ceritanya kan ada adu debat ya. Bagusnya debat ya adu gagasan, adu ide, pemikiran, bagaimana mencari solusi menghantarkan bangsa negara ini ke depannya lebih baik, bukan mencari aib orang lain, gitu kan. Subhanallah. Karena apa? Kalau bicara aib semuanya banyak aibnya, apalagi yang belum punya prestasi belas, gitu kan, nggak punya pengalaman. Nah, yang sudah punya pengalaman saja tidak kurang-kurang kekurangannya, apalagi yang belum punya pengalaman. Ya pasti
belum kelihatan belas prestasinya. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bedakan antara menasehati dengan menjelek-jelekan. Ini yang penting ingin saya sampaikan. Menasehati berarti ingin orang lain jadi baik. Kalau menjelek-jelekan ada unsur kesombongan dan merasa diri lebih baik dari orang lain. Menjelekkan itu mencela dan meremehkan orang lain, membuat seseorang merasa diri lebih suci, lebih bersih dan lebih baik. Padahal kondisi ini justru membuat kita terjerumus pada sifat ujub, bahkan sampai ke level sombong, dan sifat yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi apa yang harus kita konstruksikan di dalam otak kita? Jangan membenci orang yang melakukan dosa, tapi bencilah dosanya. Itu loh. Jangan membenci orangnya, tapi benci dosanya. Sebab pendosanya mempunyai hak untuk menjadi orang yang lebih baik di masa yang akan datang, karena Allah selalu membuka pintu taubat baginya. Dan yang paling bahaya itu begini Pak, kita ngomongin dosanya orang, yang kita omongin ternyata lagi berbisik sama Allah dengan cucuran air matanya dalam rangka apa? Taubatan nasuha. Bahaya sekali Pak, bahaya sekali. Jadi kita itu pokoknya ngerem lah. Jangan biasakan diri kita menghina para pendosa dengan sikap ataupun perilaku kita yang seadanya, karena bisa jadi taubat mereka diterima oleh Allah dengan sempurna, sehingga pada akhirnya Allah jadikan orang yang pendosa tersebut kekasihnya Allah. Makanya kemudian dari kisah ini Pak, saya itu punya ide, kemudian nyusun buku judulnya Dosa Penghantar Masuk Surga Pak, yang mengisahkan perjalanannya orang-orang yang dulunya jauh dari Allah, ahli maksiat, bahkan musuhnya agama, tapi kemudian Allah memberikan hidayah, taubatan nasuha. Dengan taubatnya, dosa-dosa yang begitu banyak dan bergelimang menghantarkan orang-orang tersebut dalam kemuliaan. Nah, contohnya lah, contoh paling yang nyata adalah, siapa yang nggak tahu sih sosok Umar bin Khattab ketika beliau belum memperoleh hidayah? Semua orang takut karena beliau premannya preman. Yang ada di benaknya beliau saat itu adalah kepengin membunuh Nabi, kepengin membinasakan Nabi. Tapi dengan hidayahnya, subhanallah, beliau di kemudian hari menjadi orang yang paling dekat dengan junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan sampai detik ini. Padahal dulunya tidak ada ikhtiar dalam hariannya kecuali bagaimana cara membunuh dan membinasakan Nabi. Subhanallah loh Pak, luar biasa. Jangan sebaliknya kayak pamannya. Nah, waktu lahirnya Nabi paling giriang, paling senang, paling bahagia, sampai punya budak pun dimerdekakan. Giliran Nabi mulai tumbuh, mulai memperoleh wahyu untuk mendakwahkan syariat tauhid, justru dia paling memusuhi siapa yo? Abu Lahab, iya kan? Sampai kekafirannya termaktub di dalam Al-Quran, tabbat yada abi lahabi wa tab. Ya Allah, bahkan wa mra'atuhu hammalatal hatab, plus istrinya. Ya Allah ya Rabb. Nah, jadi kenapa saya berkeinginan menyusun buku itu? Saya kisahkan Pak, dari ternyata pas saya menelusur, dulu ada seorang alim namanya Syekh Ibnu Qudamah sudah menyusun kitab At-Tawwabin namanya, menceritakan sama persis perjalanan orang-orang terdahulu sampai di masanya beliau. Nah, bedanya yang kemudian saya susun itu pun nemunya di kemudian hari. Oh, ternyata dulu udah ada orang alim yang menyusun buku namanya At-Tawwabin, cerita tentang orang-orang yang ahlu taubat. Kalau saya rada ekstrim bikin judulnya, karena orang sekarang kan pakainya metode marketing ya. Kalau judulnya menggelitik katanya menarik gitu loh. Makanya judulnya Dosa Penghantar Masuk Surga. Perhatikan kalimat penghantarnya, bukan tersebab dosa orang masuk surga, enggak, dosa penghantar masuk surga. Nah,
kami ceritakan orang-orang sekarang yang sebagian orang juga mengenal, baik dari perjalanannya orang-orang alim, orang-orang soleh yang ada di Nusantara, termasuk kayak tokoh-tokoh yang luar biasa. Saya ceritakan untuk menginspirasi, jangan engkau pernah memandang rendah orang-orang yang pernah tergelincir dalam kemaksiatan. Karena apa? Di dalam kitab hikam ada kalimat indah, ma'syatun awrasat dhullan waftiqaran khairun min ta'atin awrasat izzan wastikbaran. Bahasa Indonesia begini, kemaksiatan yang mewariskan orang-orang yang maksiat tersebut kemudian rasa rendah diri di hadapan Allah, kemana-mana ya Allah ingat dosa yang pernah diperbuat, lihat bangunan megah mewah berlantai tinggi gitu kan, ya Allah saya pernah maksiat di situ, pernah maksiat dirinya rendah, jalan-jalan healing kemana, lihat tempat destinasi wisata, merasa ditampar, ya Allah aku pernah maksiat di sini, jadi kemana-mana dirinya merasa hina, rendah di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala atas segala nikmat yang sudah diberikannya. Kata Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari itu bilang, itu lebih baik, khairun min ta'atin awrasat izan wastikbaran, itu lebih baik daripada orang yang sudah rajin ke masjid, orang yang sudah ngaji tapi merasa diri lebih mulia daripada orang yang belum ke masjid. Itu hati-hati Pak. Jadi Bapak Ibu yang udah rajin ke masjid, sudah mau duduk ngaji walaupun ngobrol Bu ya, itu kan itu masih lebih baik. Tambah kencang lagi disinggung, itu kan, lah emak-emak, itu masih lebih baik daripada orang yang belum ngaji. Tapi jangan sampai mewariskan diri kita rasa sombong. Aku mau udah ngaji, kamu mau belum, itu kan. Aku mau udah rajin ke jamaah, kamu mau belum. Jangan pernah. Karena apa? Maksiatnya orang yang pernah berbuat maksiat kemudian mewariskan rasa hina, itu lebih baik daripada orang yang ahli ibadah merasa diri lebih suci menganggap orang lain hina. Ini yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Allah asyattar, maka tutuplah aib kita, juga tutuplah aib orang lain. Karena apa? Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Kita enggak perlu putus asa, karena memang udah di warning oleh Allah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas. Misalnya ada yang pernah dosa yang kebangetan, enggak perlu di sini la taqnatu min rahmatillah, janganlah kamu berputus asa dari rahmatnya Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa kalian semuanya. Innahu huwal ghafurur rahim, sesungguhnya dialah yang maha pengampun, maha penyayang. Ini dasar dari sumber materi pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Ada yang bertanya? Monggo, silakan Pak Ustaz.